Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini terkait dengan pendengaran, kita akan bahas mengenai gangguan pendengaran. Nah, apa saja faktor resiko penyebabnya, kemudian juga gejalanya seperti apa, dan apakah bisa diobati jika mengalami gangguan pendengaran. Sudah hadir bersama saya narasumber kita ada Dr. Hemastia, dokter spesialis THT. Halo Dr. Hemastia. Halo Mbak Cynthia, semua sahabat Eljon, apa kabar? Baik, dokter. Dokter gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik, sehat-sehat. Oke, dokter kita akan bahas soal gangguan pendengaran ini ya dokter ya. Mungkin Oke, siap. langsung ke pertanyaannya dokter, sebetulnya gangguan pendengaran ini seperti apa sih dokter? Jenis-jenis gangguan pendengaran juga seperti apa? Oke, baik. Jadi memang gangguan pendengaran ini spektrumnya agak luas ya sebenarnya, baik pada anak maupun dewasa maupun orang tua, lansia seperti itu ya. Tapi prinsipnya adalah gangguan pendengaran adalah kemampuan tidak bisa mendengar terhadap satu ambang dengar tertentu seperti itu yang dapat didiagnosis atau ditentukan berdasarkan pemeriksaan khusus di bidang THT, yaitu dengan penggunaan alat namanya audiometri. Jadi ketika kita tidak bisa mencapai ambang dengar tertentu dengan alat tersebut, berarti ada gangguan pendengaran seperti itu. Jadi memang harus dites dahulu gitu, secara objektifnya gitu ya. Tapi gangguan pendengaran sendiri itu banyak nih pembagiannya. Ada yang disebabkan oleh gangguan konduksi. Konduksi itu artinya ada hambatan yang emang ada di telinganya sendiri, misalnya dari telinga luarnya, apakah ada kotoran telinga, ada cairan kah, ataupun ada benda asing, atau ada binatang, atau ada apa, itu juga akan mengganggu pendengaran akibat konduksi, jadi karena hambatan. Atau yang kedua, gangguan pendengarannya disebabkan oleh sensori neural, artinya dari saraf pendengarannya, jadi dari telinga yang lebih dalam lagi. Nah, ini faktornya banyak nih. Apakah dia pekerjaan? Bisa nih, akibat bising, dia kerjanya di pabrik, dekat dengan mesin, generator, ataupun mesin-mesin yang berisik dengan volume yang cukup tinggi, dengan konsistensi atau waktu yang terus-menerus cukup lama, itu juga menyebabkan gangguan saraf pendengaran. Lalu bisa juga disebabkan oleh misalnya nih gangguan-gangguan penyakit pembuluh darah seperti hipertensi yang tidak terkontrol, atau darah tinggi, diabetes, tidak terkontrol, ataupun penyakit-penyakit pembuluh darah lainnya, jantung, stroke, dan lain-lainnya itu juga bisa. Ataupun bisa sensori neural ini disebabkan oleh kelainan kongenital, artinya yang memang dibawa dari lahir oleh seorang bayi yang bisa diturunkan dari ibunya ketika hamil, ataupun memang karena ada satu penyakit yang baru lahir akibat infeksi, itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran gitu Mbak Cynthia. Jadi memang banyak ya dokter ya penyebabnya. Benar, banyak sekali gitu. Ada yang mungkin kalau misalnya tadi ada yang masuk binatang dan lain-lain, setelah keluar juga udah selesai mungkin ya dokter gangguan pendengaran. Iya, bisa seperti itu. Tapi ya kadang juga namanya benda asing binatang ya. Kadang benda asing binatangnya ada yang hidup, ada yang sudah ketika masuk di dalam telinga masih sudah mati. Itu beda juga tuh. Kalau masih hidup kan dia bisa bergerak-gerak tuh, bisa merusak juga tuh sampai ke gendang telinganya. Jadi walaupun ada suatu benda asing apapun itu bentuknya, sebenarnya pasti ada mekanisme tubuh kita tuh kayak mereject atau tidak bisa menerima gitu, ataupun dari binatang itu sendiri melukai dan menyebabkan gangguan pendengaran lainnya gitu. Oke. Jadi masuknya benda asing juga bisa menyebabkan gangguan ya dokter ya, gangguan pendengaran yang mungkin berakibat panjang. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya yang terjadi biasanya di manula gitu ya dokter ya, itu karena apa dokter? Oke, pada kasus lansia atau misalnya orang-orang geriatrik, kita bilangnya di atas 55 tahun, itu memang yang paling sering emang gangguan pembuluh darah. Satu, yaitu tadi ya penyakit-penyakit penyertanya. Biasanya memang kalau udah di atas 50 mungkin dari mudanya kurang gaya hidupnya kurang baik gitu ya, baru dia tuh bermunculan tuh penyakit-penyakit ya, seperti hipertensi, diabetes, itu satu. Lalu yang kedua memang faktor degeneratif, atau memang kalau kita bilang gampangnya faktor U gitu ya, faktor usia. Memang ya semua
mesin aja ada faktor kadaluarsanya gitu ya kasarnya gitu. Jadi ketika lansia memang semakin usia bertambah, memang secara fungsi atau kemampuan mendengar memang secara fungsional memang agak sedikit menurun dibandingkan mungkin yang lebih muda. Tapi tidak selalu pada lansia pasti mohon maaf jadi budak atau gangguan pendengaran langsung nggak bisa dengar, belum tentu. Tapi ada beberapa lansia yang sampai umur 8 tahun pendengarannya bagus, tapi mungkin gejala gangguan pendengarannya tidak jadi budak atau benar-benar nggak bisa dengar, tapi lebih kayak kok kadang dengar bunyi ya dok, kayak bunyi nging atau berdengung atau gangguan kayak tertutup seperti itu. Jadi gangguan pendengaran ini gejalanya memang nggak selalu langsung tidak bisa dengar seperti itu. Iya. Oke, oke, oke. Kemudian dokter, apa lagi nih dok yang menjadi faktor risiko atau penyebab gangguan pendengaran? Ataukah bisa genetik atau seperti apa lagi dokter penyebab-penyebabnya? Oke, benar. Jadi terutama pada anak-anak atau pada bayi, misalnya nih, kita kok ngelihat anak kita atau misalnya saudara, sepupu, ponakan kok udah umur 3 tahun kok belum ada bisa ngomong satu kata pun yang jelas ya, cuman mama, nana aja kok padahal udah 3 tahun. Nah, itu satu warning sign atau bahwa nih kenapa nih ya kok nggak bisa bicara dengan jelas. Nah, itu salah satu tanda bahwa memang kalau pada anak ada gangguan pendengaran tuh biasanya, tapi memang belum tentu, harus kita pastikan lagi. Nah, kelainan kongenital atau yang dibawa dari lahir itu biasanya itu tuh ya salah satu gejalanya baru kelihatan ketika dia umur 2-3 tahun kok berbeda ya seperti teman-temannya, kok belum bisa berbicara. Nah, itu baiknya harus dikonsultasikan lagi ke dokter THT untuk kita periksa baik secara telinganya maupun juga fungsinya dengan beberapa pemeriksaan screening pendengaran. Memang baiknya mungkin di kota-kota besar sebenarnya sekarang rumah sakit terutama ya pada bayi-bayi baru lahir. Jadi screeningnya itu memang sudah dilakukan sejak 1-2 hari hari kelahirannya gitu ya. Jadi ketika melahirkan sebelum ibu itu pulang membawa bayinya setelah melahirkan, beberapa rumah sakit besar di kota-kota besar biasanya sudah melakukan screening pendengaran. Jadi sudah terdeteksi sejak awal apakah ini ada kelainan kongenital gangguan pendengaran atau tidak seperti itu. Dan memang biasanya sih disebabkan memang ada riwayat infeksi mungkin ya dari ibunya ketika hamil yang tidak diketahui ataupun juga screening ketika lagi hamilnya mungkin beberapa daerah gitu ya tidak melakukan antenatal care atau perawatan ketika hamil kan itu ya harus kita sering ke dokter obgynnya, kandungan atau ke bidan itu tidak dilakukan secara rutin jadi kecolongan, terskip seperti itu. Oke, jadi bisa di screening juga ya dokter ya bayi-bayi yang mana Betul, mungkin dia iya. nggak mendengar. Mm-mm. Kemudian dokter, gejala gangguan pendengaran ini ada lagi nggak dokter? Berarti yang dikatakan kalau dia masih bisa mendengar tapi kecil itu gangguan juga apa nggak dokter? Betul, jadi memang tadi ya gangguan pendengaran tidak selalu langsung hilang blep gitu ya kayak mati lampu nggak bisa dengar sama sekali itu juga bisa. Tapi ada memang beberapa orang tergantung usianya juga berbeda tuh keluhannya yang tadi saya sempat sebutkan. Misalnya mulai dari kok seperti ada bunyi berdenging atau berdengung ya di telinga saya nih dok, atau seperti kayak tertutup atau kayak habis berenang atau seperti kayak habis naik pesawat atau apa ya biasanya kayak pokoknya kayak bergema suara saya lebih kencang seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu gejala atau misalnya komplain dari pasien yang setelah kita periksa ternyata memang ada gangguan pendengaran. Nah, terutama nih karena era pandemi ya dari kita nih memang kan banyak school from home, work from home, menggunakan headset yang menurut kita semua ya mau gimana lagi dok kan soalnya lah harus Zoom kerjanya harus meeting online jadi enakan pakai headset. Nah itu tuh banyak sekali nih selama pandemi ini anak-anak muda, anak-anak usia sekolah atau pekerja yang aktif itu ke THT dengan gangguan pendengaran yang tidak selalu langsung tidak dengar tapi itu gejala-gejalanya berdengung dan teman-temannya tadi setelah diperiksa ternyata ya itu turun pendengarannya. Jadi memang selain juga tadi ya faktor-faktor yang lain, jadi faktor bising itu juga nggak selalu bising dari mesin-mesin yang kencang, ternyata yaitu pemakaian headset yang tidak benar, sebenarnya boleh penggunaan headset, tapi ada aturannya tidak benar, maka akan menyebabkan saraf pendengaran kita tuh capek kasarnya gitu ya, jadi capek, lelah, lama-lama ya turun pendengarannya, seperti itu.
Oke, baik. Tapi kalau gangguan yang tadi dokter pada bayi dari lahir gitu ya dokter, bisa disembuhkan nggak sih dokter atau dibantu dengan apa gitu dok? Baik, jadi tadi ya sebaiknya ketika mungkin moms-moms di sini, ibu-ibu muda yang mau punya anak pertama atau baru menikah nih sebaiknya memang harus sering lebih searching lagi ya baca. Jadi memang sekarang tadi di setiap rumah sakit itu yang terutama rumah sakit besar itu biasanya kita akan melakukan screening pendengaran sebelum meninggalkan rumah sakit gitu ya kasarnya itu. Jadi sudah terdeteksi nih. Tapi gimana dong dok, saya kan saya nggak lahir di rumah sakit, saya lahir hanya di puskesmas atau di vaskes pertama seperti itu. Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir, ini tetap masih bisa kita lakukan pengejaran untuk screening pendengarannya. Dengan cara itu tadi tetap screening pendengaran di rumah sakit, nanti mungkin yang bisa menggunakan BPJS ataupun asuransi yang lainnya itu bisa dicapai di rumah sakit yang lebih besar. Itu tadi dengan screening namanya pemeriksaan BERA, ASSR atau OAE namanya itu pemeriksaannya. Nah, ketika sudah diketahui nih, misalnya aduh amit-amit ternyata anak saya mengalami gangguan pendengaran nih, screeningnya kurang bagus gitu pada usia 0 sampai 3 bulan itu kita dapatkan hasilnya seperti itu. Jangan khawatir dulu, tenang dulu kepada ibu-ibu semua. Jadi biasanya kita akan melakukan screening ulang ketika dia berusia 6 bulan, seperti itu. Setelah 6 bulan, misalnya sudah di-screening, tapi ternyata memang hasilnya buruk atau kurang baik, gitu ternyata pendengarannya tidak baik seperti anak-anak lainnya, berarti memang harus sesegera mungkin kita melakukan intervensi terapi seperti itu. Terapinya bukan obat, bukan apa-apa, yaitu memang harus penggunaan alat bantu dengar seperti itu. Jadi karena kita semua anak dewasa apapun itu, ketika kita tidak bisa mendengar, maka kita tidak akan bisa belajar untuk berbicara. Kalau nggak bisa berbicara, berarti dia akan mengalami gangguan sosialnya. Lalu sosialnya bagaimana? Panjang deh dia jadi minder, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa mempunyai pekerjaan dengan baik, seperti itu. Dan prinsipnya sebenarnya sih kita selalu mengkampanyekan bahwa harus bisa mendengar seperti itu, dengan menggunakan alat bantu dengar gitu ya. Bukan berarti kita tidak mensupport bahasa isyarat ya, tapi memang sebaiknya tetap yang paling ideal adalah bisa mendengar dan berbicara seperti itu dengan cara yaitu penggunaan alat bantu dengar. Dan sekarang tuh juga sudah semakin dipermudah ya dengan pemerintah sebenarnya, tinggal ya balik lagi kemauan dari kita semua. Jadi sudah dipermudah untuk mendapatkan alat bantu dengar seperti itu. Jadi setelah pakai alat bantu dengar pun anak-anaknya itu bukan berarti udah dipakai ini udah lepas tangan mamanya kerja setiap hari pulang pagi pulang malam seperti itu. Nggak bisa juga. Semua anak dengan adanya gangguan pendengaran memang kita harus lebih concern lagi terhadap memberikan perhatian kepada anak, yaitu bagaimana kita bisa menstimulasi dia berbicara dengan cara macam-macam. Misalnya kita membelikan benda-benda atau misalnya mainan-mainan yang berbunyi, lalu juga mungkin sekarang sudah banyak ya flashcard kayak gitu, gambar-gambar, buku-buku yang bergambar, di mana kita juga bisa harus ada kontak atau interaksi dengan anak, eye contact, jadi harus harus ada eye contact-nya gitu. Jadi kita sambil mengajarkan anak. Jadi itu juga yang harus diperhatikan gitu. Jadi bukan berarti harus setelah pakai alat bantu dengar terus lepas gitu nggak bisa. Memang harus ada terapi lagi untuk memulai dia, menstimulasi dia untuk berbicara seperti normal. Tapi sedini mungkin penggunaan alat bantu dengar diberikan kepada anak itu akan perkembangannya sama seperti anak-anak lainnya. Jadi jangan khawatir juga kepada ibu-ibu semua, walaupun memang ada penyakit kasarnya gitu ya atau gangguan pendengaran pada bayi, tetap masih bisa diterapi dan bisa mengejar ketertinggalan seperti anak-anak pada lainnya. Oke, baik. Nah, kemudian dokter tadi kita bicara soal anak-anak, bayi ya dokter ya. Nah, untuk di atas itu dokter, kapan sih dokter dalam kondisi apa gitu perlu pergi ke dokter THT dok? Oke, jadi memang idealnya baik bayi, dewasa maupun lansia, memang idealnya setiap 6 bulan lah atau maksimal banget 1 tahun sekali itu melakukan konsultasi ke dokter THT secara langsung. Jadi kita harus melihat evaluasi nggak hanya telinganya, hidungnya juga, dan juga tenggorokan serta area lehernya. Apakah ada kelainan, terutama ya yang paling sering adalah area telinga nih, apakah kotoran telinganya ini
banyak atau tidak, seperti itu. Apakah kebiasaan mengorek-ngoreknya ini sampai menimbulkan tabungan banyak nih di telinganya, itu juga yang harus kita evaluasi. Jadi memang setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali ke dokter THT baiknya. Oke. Kemudian gimana sih dokter mendiagnosis itu orang ini ada gangguan pendengaran, itu seperti apa dokter biasanya? Oke, jadi yang pertama tadi ya ada memang keluhan atau gejala yang dikeluhkan oleh pasien, tadi mulai dari benar-benar tidak bisa dengar sama sekali nih dok, kasarnya budek nih dok, saya nih telinganya misalnya, terus atau juga kok saya telinganya berdengung kayak ngung atau nging gitu, atau juga bisa seperti tertutup tadi ya, seperti berenang, kayak di kolam renang, kayak naik pesawat, seperti itu, atau ya agak kenceng, jadi kayak suara saya tuh lebih kencang kedengeran di telinga saya sendiri gitu. Atau juga ada mungkin yang pada lansia tuh beberapa mengeluhkan seperti bunyinya seperti detak jantung gitu, kayak tuk 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 tuk, atau ada juga yang mengeluhkan kayak nyeri gitu, kayak ada bunyi tertentu terlalu kenceng tuh jadi sakit gitu telinganya. Nah itu salah satu gejalanya. Lalu yang apa yang harus kita periksa, biasanya ya kita akan periksa telinganya dulu dengan otoskopi pemeriksaan sederhana gitu, apakah ada kelainan di liang telinganya, di daun telinganya, ataupun di gendangnya. Kalau ternyata tidak ada kotoran, tidak ada benda asing, tidak ada cairan juga, udah dibersihkan semuanya, tapi kok masih nggak enak dok, masih ketutup nih dok gitu ya. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan namanya audiometri atau pemeriksaan secara objektif untuk pendengaran. Nah itu jadi mungkin teman-teman pernah lihat yang menggunakan headphone, lalu juga nanti kita ada beberapa bunyi-bunyi ya, kita stimulasi dari bunyi yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau misalnya dia bisa mendengar, nanti ada hasil secara objektifnya. Nah, dengan pemeriksaan audiometri inilah yang secara objektif benar-benar gold standarnya bahwa apakah seseorang ini mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Jadi memang ya idealnya harus menggunakan alat audiometer tersebut. Soalnya kalau hanya dengan anamnesis, tapi bisa aja sih kalau dengan anamnesis dan pemeriksaan dan terapi tadi misalnya kotoran dibersihkan udah selesai ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya tidak membaik ya berarti memang harus dilakukan pemeriksaan tersebut gitu. Oke. Kemudian dokter, apakah ada komplikasinya dokter gangguan pendengaran ini? Ya betul, yang kalau komplikasi secara general ya itu tadi ya, gangguan pendengaran ini kan membuat lebih ke social interaction-nya ya sebenarnya, dimana tadi ya kita akan jadi minder gitu, terutama pada mungkin beberapa lansia ini tuh sangat mengganggu psikologikal banget gitu. Misalnya ini ngomong nih, kok saya kayak diomongin kayaknya ya, saya diomongin mulu nih gitu. Jadinya lebih temperamen juga gitu, kayak merasa kita tuh nggak diajak ngomong, padahal sebenarnya kita diajak ngomong, tapi ya mungkin karena tidak mendengar itu juga jadi satu masalah sosial seperti itu. Jadi biasanya orang-orang terutama lansia itu yang membawa lansianya datang adalah keluarganya, karena itu dia udah mengganggu sosialnya nih, kayaknya gampang temperamen, lalu juga diajak komunikasi agak sulit, apalagi sekarang kan kita menggunakan masker ya, jadi lebih sulit lagi gitu kan. Beberapa ada yang bisa berinteraksi dengan membaca gerakan bibir gitu kan, sedangkan kita pakai masker tertutup, jadi makin mengganggu sekali, jadi lebih ke komplikasi sosialnya. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya ada gangguan pendengaran yang tidak ditangani sesegera mungkin, ya dia akan semakin turun seperti itu. Jadi kita harus mencegah supaya pendengarannya itu tidak semakin turun lagi gitu. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi ya, kita sudah mendengar apa itu gangguan pendengaran, gejalanya seperti apa, kemudian pengobatannya juga, dan sudah dibahas tadi pada anak-anak ya seperti apa, kemudian juga pengobatannya masih bisa diobati gitu. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.